Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fatimatus Solihah dari kelas 12 MIPA 2 absen 5. Saya di sini akan menceritakan dua ulama besar. Yang pertama yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kiai Haji Khalil Bangkalan lahir di Bangkalan pada Selasa 11 Jumadil Akhir pada tahun 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi dan wafat pada tanggal 29 Ramadan 1341 Hijriah atau 14 Mei 1923 Masehi pada usia 106 tahun di Marjasa Bangkalan. Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan belajar kepada Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Kemudian beliau belajar di Pesantren Cangaan Bangil, Pasuruan Pesantren Kebun Candi, dan nyantri kepada Kiai Nur Hasan Sidogiri Pasuruan. Dan setelah menikah dengan Nyai Asik, beliau melanjutkan studinya ke Mekah pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi. Semasa di Mekah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kiai Haji Muhammad Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan, beliau dikasih ilham bersama dengan gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Saleh Darat menyusun penulisan huruf pegon. Huruf pegon sendiri adalah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan juga Sunda. Sepulang dari Mekah, Kiai Haji Muhammad Khalil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat, bahkan dikenal sebagai seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal tersebut dengan serasi dan kecenderungan dalam penguasaan ilmu alat, nahwu dan sorof. Beliau juga terkenal dengan hafiz yang hafal 30 juz. Kemudian beliau mendirikan sebuah pesantren di daerah Bangkalan. Namun setelah putrinya menikah, pesantren tersebut diserahkan kepada menantunya, dan beliau mendirikan lagi di daerah Demangan, Bangkalan. Pesantren yang pertama tadi di daerah Cengkupan, Bangkalan, dan yang diserahkan kepada menantunya tadi, dan beliau mendirikan lagi di daerah Demangan, Bangkalan. Masa hidup beliau, Kiai Haji Muhammad Khalil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap para penjajah. Kiai Haji Muhammad Khalil melakukan perlawanan sendiri, yaitu dengan berbasis pesantren. Beliau juga memimpin para orang Madura dan para santri dari berbagai daerah melakukan perlawanan terbuka. Ketika pihak penjajah mengetahui, beliau ditangkap dan harapan para pejuang menyerahkan diri. Demikian tadi penjelasan atau cerita dari Kiai Haji Muhammad Khalil. Dan selanjutnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada Selasa Kliwon 14 Februari 1871 Masehi atau 12 Dzulqa'dah 1287 Hijriah dan wafat pada 3 Ramadan atau 21 Juli 1947 Masehi di Jombang. Ketika beliau berusia 6 tahun, beliau bersama kedua orang tuanya pindah ke desa Keras untuk membina masyarakat di sana. Pada usia 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai mengembara dan mencari ilmu di berbagai pesantren. Dan pada usia ke-21 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Nyai Nafisa. Tak lama kemudian, beliau pergi haji bersama dengan mertuanya. Tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama istrinya memilih untuk tinggal di Mekah terlebih dahulu untuk menuntut ilmu. Dan atas nasihat Kyai Yakub, beliau meninggalkan tanah air dan berguru kepada para ulama terkenal di Mekah pada saat haji kedua. Sekembalinya dari Mekah pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membeli sebidang tanah untuk didirikan sebuah bangunan bambu yang dibuat untuk tempat tinggal dan juga sebuah pesantren.
pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para kiai pemimpin pesantren di Jawa mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama atau yang artinya kebangkitan para ulama. Selama masa perjuangan mengusir penjajah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai penganjur, penasehat sekaligus jenderal dalam gerakan Laskar Perjuangan. Atas jasa-jasa beliau, pemerintahan Republik Indonesia menganugerahkan gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional atas keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 294 tahun 1964 tanggal 17 November 1964. Beberapa karya beliau yang masih bisa ditemui dan menjadi kitab wajib untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara, diantaranya yang pertama yaitu At-Tibyan fi al-Nahi an Muta'at al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan. Yang kedua, Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Risalah fi Ta'kid al-Aqzi bi Ma'had al-A'immah al-Arba'ah. Yang keempat yaitu Adab al-Alim wa al-Muta'alim fima yanhaju ilai al-Muta'alim fi maqamati ta'limi. Yang kelima, Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Demikian tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai dua tokoh ulama besar. Apabila ada salah kata atau pengucapan dari awal hingga akhir tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.